Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teori revolusi di dalam memahami perubahan sosial dan budaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perubahan sosial dan budaya dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti, MSc PhD. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Puan Asni Yulianti, lalu yang kedua ada Lulu Zuhairo, yang ketiga ada Nabila Dwi Cahyani, yang keempat ada Novi Ramdhani, dan yang kelima ada Nur Hairani. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengantar atau awalan dari teori revolusi dalam memahami perubahan sosial dan budaya. Teori revolusi meyakini bahwa perubahan sosial itu merupakan produk dari transformasi sosial yang berlangsung secara cepat dan bergantung dengan dasar-dasar pokok kehidupan yang dapat mendukung suatu perubahan dalam masyarakat. Sifat perubahan di dalam teori revolusi ini dipandang dapat terjadi secara direncanakan maupun tanpa direncanakan. Meskipun revolusi sering dianggap sebagai perubahan yang terjadi secara cepat, namun tingkat kecepatannya dapat berbeda-beda di dalam masyarakat. Misalnya saja, revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi ini terjadi di dalam waktu yang relatif lama, karena didahului perkembangan produksi dari yang awalnya tanpa menggunakan mesin, lalu yang menggunakan mesin di dalam proses produksinya. Revolusi sebagai salah satu mekanisme perubahan sosial dan budaya memiliki perbedaan dengan pendekatan atau bentuk perubahan sosial yang lain yang dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, yaitu menimbulkan perubahan dalam cakupan yang luas, menyentuh semua tingkat atau dimensi di dalam masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, lalu kehidupan masyarakat, bahkan sampai ke tingkat kepribadian. Lalu yang kedua, di dalam semua bidang tersebut, perubahannya terjadi secara radikal, fundamental, dan menyentuh struktur, pranata, dan fungsinya di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, perubahan yang terjadi secara cepat, tiba-tiba seperti ledakan dinamit di tengah aliran lambat proses historis. Lalu yang keempat, revolusi merupakan pertunjukan perubahan yang paling menonjol, yang waktunya terjadi luar biasa cepat, dan karena itu mudah diingat, lalu membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual kolektif bagi para pelakunya. Perkenalkan, saya Novi Ramdhani dengan NIM L1C020072. Di sini saya akan membahas mengenai sumbangan pemikiran Pitirim Asorokin mengenai teori revolusi modern. Nah, teori revolusi modern pertama kali merupakan sumbangan pemikiran Pitirim Asorokin pada tahun 1925. Teori tersebut ia bangun dengan melihat proses sosial dalam revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917. Dalam teori revolusi Sorokin, ia memusatkan perhatiannya pada tindakan individu yang menandai sebuah revolusi. Penyebabnya adalah tindakan penyelewengan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu. Terjadinya revolusi ditandai dengan perubahan mendasar dari ciri perilaku manusia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perubahan sosial menurut Sorokin dalam pandangan revolusinya, yaitu terjadi dalam 6 bidang. Yang pertama, transformasi reaksi terhadap ucapan. Yang kedua, penyelewengan reaksi terhadap pemilikan. Yang ketiga, penyelewengan reaksi seksual. Yang keempat, penyelewengan reaksi terhadap tugas. Yang kelima, penyelewengan reaksi terhadap kekuasaan dan bawahan. Dan yang terakhir, reaksi terhadap agama, moral, estetika, dan berbagai bentuk perilaku yang dipelajari lainnya. Revolusi menurut Sorokin disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama, mengacu pada kekuatan yang mendorong massa untuk berevolusi. Penyebab terdekat revolusi adalah penindasan terhadap naluri utama mayoritas anggota masyarakat dan tidak mungkin terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimum sekalipun. Penindasan yang terlalu kuat atau penindasan terhadap sebagian besar naluri inilah yang sangat penting, yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya ledakan revolusi. Yang kedua, mengacu pada reaksi elit penguasa mapan. Kelompok yang mempertahankan tatanan yang ada akan kekurangan alat untuk menindas upaya subversif. Sebaliknya, bila elit penguasa memiliki kekuasaan yang cukup, revolusi akan berakhir, paling-paling menjadi kerusuhan yang merusak. Masa pra-revolusi ditandai oleh ketidakmampuan dan kemerosotan kekuasaan kelas penguasa. Mereka pun tak akan mampu melaksanakan fungsi kekuasaan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, tidak ada yang menentang revolusi dengan kekuatan. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Cahyani, NIM L1C020069. Di sini saya akan menjelaskan sumbangan pemikiran McIver. Sumbangan pemikiran McIver terhadap teori perubahan sosial dalam perspektif revolusi dituangkan dalam bentuk klasifikasi revolusi. Menurut Iver, revolusi diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni revolusi nasional dan revolusi kelas.
Revolusi nasional merupakan pendobrakan terhadap kekuasaan asing, karenanya akan memunculkan gerakan nasional. Gerakan ini biasanya dijuai penderitaan atau material spiritual. Sedangkan revolusi kelas merupakan pendobrakan terhadap rezim yang bersifat menindas. Menurut Iver, revolusi muncul tidak disebabkan oleh mahalnya sandang dan pangan, akan tetapi kondisi disharmonis di dalam masyarakat. Pemerintah yang hanya mementingkan kekuasaan tanpa mendengar aspirasi suara rakyat tidak akan bertahan lama. Sebab pemerintah yang hanya mementingkan kekuasaan tanpa mendengar rakyat akan memunculkan perubahan dan perebutan kekuasaan. Sebaliknya, pemerintah yang hanya menuruti tuntutan rakyat tanpa memikirkan atau memperhitungkan alat-alat kekuasaan juga akan runtuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumbangan pemikiran Vilfredo Pareto. Menurut Pareto, revolusi memiliki dua sifat, yakni pertama cap de-etat atau perubahan kekuasaan yang terjadi di pusat ibu kota negara, dan kedua poch atau perebutan kekuasaan yang terjadi di daerah. Jika dilihat dari pemikiran Pareto, maka revolusi yang ditunjukkan sebagai penjelasan upaya-upaya merubah dan mendapatkan atau menggantikan pemegang kekuasaan, sedangkan bentuk dan politik pemerintah tetap tidak berubah. Revolusi biasanya diawali dengan adanya ketidakpuasan golongan-golongan tertentu. Selain itu, kondisi tersebut juga disertai dengan penyebaran ide-ide baru tentang hal-hal yang semestinya dilakukan dalam mencapai kondisi ideal, atau sekedar menyuarakan dan menyadarkan masyarakat mayoritas bahwa kondisi yang sedang dialami penuh dengan kekurangan dan masalah. Ketika revolusi terjadi, maka akan ditandai dengan adanya teror ataupun cap de-etat. Menurut MacIver, tidak semua revolusi berujung pada keberhasilan. Bahkan, ada kalanya berujung pada perpecahan di dalam kelompok yang ingin melakukan revolusi itu sendiri. Dengan dilandasi berbagai perbedaan-perbedaan, secara sosiologis, revolusi akan terjadi jika faktor disorganisasi terjadi secara masif dan kolektif dibandingkan dengan reorganisasi komponen masyarakat, atau kondisi komponen struktural yang ada memiliki kemampuan adaptasi yang rendah dibandingkan dengan faktor non-adaptasinya. Berikut saya akan membacakan kesimpulannya. Teori perubahan sosial Pitirim A. Sorokin mengungkapkan penyebab perubahan sosial adalah tindakan penyelewengan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar naluri individu. Hal tersebut disebutkan oleh Sorokin, sebab hampir pada setiap bentuk perubahan selalu didasari pada penindasan atas kelompok sosial bawahan. Revolusi menurut Sorokin disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama, mengacu pada kekuatan yang mendorong massa untuk berevolusi. Kedua, mengacu pada reaksi elit penguasa mapan. Menurut Iver, revolusi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni revolusi nasional dan revolusi kelas. Menurut Pareto, revolusi diawali dengan adanya ketidakpuasan golongan-golongan tertentu. Selain itu, kondisi tersebut juga disertai dengan penyebaran ide-ide baru tentang hal-hal yang semestinya dilakukan dalam mencapai kondisi ideal, atau sekedar menyuarakan dan menyadarkan masyarakat mayoritas bahwa kondisi yang sedang dialami penuh dengan kekurangan dan masalah. Sekian hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.